Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Gemini. Baik, tema kita kali ini adalah tentang adanya penyesalan ya. Tetapi bagaimana nanti tentang penyesalan ini ya. Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, komen, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot ini hanya sebuah games, kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games penyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau yang ada tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist ya. Semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu, di mana tentang penyesalan. Wow, ini bisa di kamu yang menyesali sesuatu yang pernah terjadi, ataukah dirinya yang terkoneksi dengan dirimu. Kira-kira bagaimana? Kita langsung aja. Oke, berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi untukmu, di mana penyesalan. Tentang penyesalan. Oke, kita lihat di kartu pertama di sini, Four of Cups. Wow, di sini ada penantian ya. Dimana saya merasakan di sini entah energimu, entah energinya yang masih menanti orang di masa lalu. Waduh, kenapa? Dan tidak mau menerima orang masa depan. Artinya bukan tidak mau menerima, tapi belum siap. Ya, masih saja mengenang-mengenang masa lalu yang sudah berlalu. Ingat, kita tidak bisa merubah masa lalu kita, tetapi kita bisa merubah masa depan kita dengan sikap kita yang baik. Tetapi koneksi dari kartu nih ya, menggambarkan bahwa kamu tuh ataupun dia belum move on. Nah, ini ada penyesalan-penyesalan yang mana mungkin kemarin, wah saya jahat sama dia sehingga dia pergi meninggalkanku ya, ataupun mungkin kondisinya saya masih menantimu, mungkin karena saya yang salah ya. Ada merasa bersalah, ada rasa apa ya, kalau dibilang tidak pede untuk menerima orang baru ya. Ada pula saya lihat di sini membanding-bandingkan pasangannya dengan pasangan orang lain ataupun mantan ya. Sehingga kayak, aduh saya menyesal kenapa mengambil orang ini gitu. Bikin pusing, bikin stres. Ya. Ya semua itu jangan disesali. Apa yang sudah terjadi itu adalah keputusanmu. Kenapa harus sesali? Kamu yang memutuskan. Ya. Kalaupun dia yang menyesali, ya itu resiko dia. Kenapa? Karena dia mempunyai keputusan di saat lalu, sehingga ya sekarang kondisinya seperti gitu. Yang menentukan nasib kita itu adalah diri kita sendiri. Semesta itu hanya mengiyakan dan menitidakkan. Kalau keputusanmu salah, dia akan belokkan dengan cara semesta, mungkin putus dengan ini dengan. Jadi kalaupun mungkin kondisinya kamu merasa bahwa saya ini sudah berbuat baik, tapi dia kok begitu ke saya ya, berarti energinya itu kamu tidak terkoneksi. Semesta memisahkan supaya apa? Kamu jangan lebih tersakiti lagi. Ataupun mungkin kondisinya bahwa saya menyesal, dia orang baik ya, kenapa dulu saya memperlakukannya seperti gitu dan akhirnya saya mendapatkan karma. Nah, itu salah satu juga di mana semesta mau kasih kamu pelajaran untuk supaya kamu jauh lebih baik ke depannya, bukan menyesali. Dia sekarang sudah mempunyai pasangan yang bahagia. Seandainya saya dulu menerima dia, pasti sekarang kondisi saya bahagia. Belum tentu.
Karena koneksinya bagaimana? Tidak mungkin dia akan berbahagia dengan orang yang tidak sevibrasi. Nah, di situ ada pelajaran dari hidup ya, pelajaran hidup untukmu dari semesta, di mana semesta mau sampaikan juga kepada kalian, entah dirinya pun ya, di mana ya berbuatlah baik supaya karma baik ada untukmu di masa depan. Oke, ini penantian ya. Wah, ini penantian semua nih. Kenapa? Four of Cups, tidak mau menerima masa lalu, masih ada trauma dan luka batin di masa lalu. Ya. Membuat tidak nyaman, maaf ya, suara kendaraan berisik. Membuat hidup saya tidak nyaman berulang begitu lagi. Makanya ada istilah, laki-laki itu semua sama, perempuan itu semua sama. Ini contoh ya. Karena dia mendapatkan perlakuan yang berulang. Kenapa? Padahal dia tidak tahu, dia menyalahkan orang lain gitu. Tetapi tidak tahu bahwa yang salah itu ada pada dirinya. Entah kamu, entah dia ya. Ini saya kasih tahu secara spiritual supaya kamu belajar. Kamu datang ke sini adalah orang-orang terpilih, bukan saya yang panggil, bukan saya yang suruh, ya, atau bukan orang lain yang suruh, ayah kamu yang suruh, ibu kamu yang suruh. No, kata hati kamu, tuntunan semesta untuk bisa datang di readingan ini. Ya, berarti kamu orang terpilih. Kenapa banyak tarot leader lain di luar sana, tapi kok kamu mau mendengarkan ini? Berarti ini untukmu, karena semua tidak kebetulan. Saya hanya penyambung lidah. Siapa yang mau mendengar, ya silahkan. Tidak juga nggak apa-apa. Tetapi yang menuntunmu untuk mendengar adalah semesta. Berarti ada yang ingin semesta sampaikan kepadamu. Bahwa hidupmu tuh harus berubah. Jangan ada penyesalan. Penyesalan tidak berguna untuk dirimu. Ngapain kita menyesal apa yang sudah terjadi? Tetapi kita harus ambil pelajaran dari apa yang sudah terjadi itu. Nggak usah menyesal-menyesal. Ya. Kalau kamu terlalu larut dalam penyesalan, hidupmu nggak akan bakal bagus, malah terpuruk. Kenapa? Kamu mancing penyesalan lainnya, ataupun mungkin kondisinya memancing energi negatif ya, keburukan-keburukan hadir dalam hidupmu. Ya. Jadi jangan ada penyesalan. Ya, ambillah semua pelajaran, baik buruknya ambil positifnya. Rubah semua yang negatif. Ya, supaya hidup kamu jauh lebih baik. Kalau kamu bilang, perempuan sama, laki-laki sama, karena kamu mendapatkan berulang itu supaya kamu pelajaran saya ini belum selesai. Kayak macam kita tuh tahan kelas gitu. Tahan kelas berarti kan ya. Jadi seperti gitu, ya. Kalau kita tahan kelas kan otomatis pelajaran kita kita belum mengerti tentang pelajaran, gitu kan. Logikanya seperti gitu. Kalau kamu nasibmu berulang ya dengan kondisi orang yang berbeda ya, tetapi kondisinya kamu tidak paham apa maksudnya tentang pelajaran itu, pelajaran hidup paling utama, ya berulang lagi walaupun dengan orang yang berbeda. Ya kan, walaupun kamu ganti sekolah, gurunya bagaimana, tapi kalau dari dirinya kamu tidak memahami ya tetap aja pasti tahan kelas gitu. Bukan masalah gurunya. Biasanya kan orang bilang, itu karena gurunya gini. Enggak juga. Anaknya mau terima tidak untuk belajar gitu kan. Nah itu sama dengan kehidupan. Semua itu ada pembelajaran gitu ya. Di sini mungkin pesan semesta juga ya. Karena saya kayak macam bisikan untuk ya lebih, ini loh maksudnya kayak gini. Jadi saya harus kayak macam menjabarkan, menjelaskan ini maksudnya apa. Bukan hanya sekedar ternyata kamu lagi sedih toh, ternyata kamu lagi ini toh, ya sudah dah, bye. Enggak, tapi saya mau memberikan pencerahan supaya di hidupmu lebih baik ke depannya. Di sini the hero pen ya. Kalau mau dibilang tetaplah bercahaya, tetaplah sabar, tetaplah tenang ya. Karena setiap masalah pasti ada jalan keluar. Kamu nggak bisa menyelesaikan jalan keluar ya. Kalaupun kamu nggak bisa menyelesaikan jalan keluar kalau kondisi kamu mumet, stres, emosi. Ya. Jadi tetap sabar, tenang, hatimu harus damai, baru bisa mengambil keputusan dengan baik dan bijaksana. Kalau kondisinya dengan emosi, nggak bakal itu bijaksana. Bahkan akan merugikan dirimu sendiri. Jadi hati-hati dalam mengambil keputusan. Karena yang menentukan hidupmu di masa depan adalah keputusanmu. Nasibmu di tanganmu gitu. Ya. Jadi jangan sampai salah mengambil mengambil keputusan nih. Sama seperti ini ya, dia tetap bahagia walaupun dia tahu bahwa perjalanan saya ini masih jauh, masih panjang, tapi ya bukan ngeluh, ini tanjakan loh, dakian loh
ya, menuju apa yang kita mau. Tetapi ya oke, saya tetap harus bahagia, tetap harus gembira, ya. Kalau saya capek, saya istirahat dulu. Ini dia lagi istirahat untuk melanjutkan nanti ke perjalanan berikutnya, sama seperti kamu. Kalau kondisinya kamu di sini ada kondisi, karena saya merasakan di sini tekanannya banyak ya, dari hutang, dari orang triparty, terus juga orang ketiga ya, mungkin pasangan selingkuh, ataupun mungkin kondisinya juga dari mertua, ya. Nggak usah menyesal-menyesal, saya dapat laki-laki kayak gini, saya dapat mertua kayak gini, saya, ya itu kan semua kehidupan tuh ada ininya ya, ada apa dibilangnya, ada ujian ya, dimana ya itu tetap harus berlapang dada untuk bisa menerima akan takdir kamu, karena manusia nggak ada yang sempurna. Kamu yang harus bisa lebih membahagiakan dirimu. Kalau kamu capek, kamu lelah, istirahatkan dirimu. Bukan kita mengikuti ritme orang, tapi ritme kita, kemampuan kita. Terkadang pikiran kita yang membuat kita stres sendiri karena kita mau selalu berbuat baik di mata orang. Ya, sedangkan akhirnya mengorbankan diri sendiri. Seolah-olah kita sudah tidak mampu, tapi seolah-olah harus berusaha untuk menjadi orang yang super power, harus mampu. Padahal kita juga harus beristirahat gitu, ya. Jadi kalaupun mungkin kondisinya kamu pernah membantu seseorang dan dia tidak membantumu pada saat kamu susah, ya sudah, biarkan aja, nggak usah menyesal. Saya menyesal loh, bantu dia dulu, sekarang dia sudah saya susah dia nggak bantu, ya sudah, nggak usah. Kamu tahu bahwa oh, ini adalah pelajaran, bahwa saya tahu karakter dia seperti gitu. Oke, saya akan lebih menjaga diri saya, ya, karena semesta itu tahu ya, memberikan, artinya gini, dia tahu bahwa ini orang ini tidak baik, dia kasih tahu kamu dengan mungkin ya dengan masalah itu supaya kamu bisa terlindungi ke depannya, ya. Nih di sini Nine of Pentacles bicara tentang keuangan, ya. Semesta mau sampaikan kepada kamu untuk bisa lebih up ya terhadap dirimu. Jangan kamu fokus pada orang lain. Ada beberapa yang hanya dimanipulasi, hanya mau dimanfaatkan, diporotin, ya. Akhirnya kamu stres, ya. Wah, saya kemarin ambil hutang demi keluarga, ujung-ujungnya uangku habis, mereka pergi. Atau pas saya ada uang, mereka bersama saya. Pada saat saya nggak ada uang, mereka pergi. Ya, itu kan kamu yang mau gitu. Ya, pada saat kamu terpuruk, ya, bukan semesta kasih kamu terpuruk. Semesta mau kasih tunjuk kamu bahwa ini loh orang baik, ini orang modus, ini loh orang tulus, ya. Karena uang itu bisa berputar, dia sesuai vibrasimu. Kondisinya kalau kamu terkoneksi dengan orang tidak baik, uangmu akan cepat habis. Kan saya bilang, uang itu adalah energi. Energi kalau tidak terkoneksi dengan baik, uang nggak nyaman dan akhirnya dia pergi ke orang lain. Makanya circle kamu tuh harus dijaga juga. Kamu terkoneksi dengan orang tukang boros, ya uang juga nggak suka dengan orang yang tukang boros. Uang itu suka yang menghargai dirinya, menyayangi dirinya. Mana lihat ada orang-orang kaya ya apa boros-boros, nggak ada. Dia malah hidup bersederhana. Kalau boros-boros, pamer-pamer, itu OKB, ya. OKB ujung-ujungnya juga langsung miskin lagi, ya. Macam contoh kemarin kasus-kasus banyak macam-macam ya, pamer-pamer, flexing dan macam-macam, ujung itu karena uang nggak nyaman dengan orang-orang yang begitu. Tapi kalau orang yang memang betul-betul kaya, dia nggak flexing, dia hidup bersederhana, uangnya tambah banyak, produktif, bukan pamer, bukan flexing, bukan menyombongkan, ya. Ujung-ujungnya bukan uang halal yang mereka dapat ya, yang flexing-flexing itu ya, OKB itu ya. Ujung-ujungnya uang money laundry. Tapi alasan ini itu, pas diperiksa ngaku, ya kan? Atau dia tribal dengan partnernya sendiri, rekan kerja dan lain-lain. Nah, ini hati-hati. Jadi bijaksanalah dalam keuangan kamu. Jangan suka pamer ya. Terus lebih fokus pada produktif ya, apa yang kamu kerjakan untuk bisa menghasilkan uang. Terus harus mempunyai energi juga ya. Kamu rapikan uang kamu, sayangi uang kamu ya, supaya uang itu nyaman, betah dengan dirimu. Jangan kamu menyesal ya, kalaupun mungkin kamu membayar ini, aduh uangku habis, berarti kamu merasa miskin. Ya, kamu keluarkan uang itu, jangan ada penyesalan ya. Karena apa? Uang itu akan berputar. Kamu harus berterima kasih kepada uang. Terima kasih uang, saya sudah bisa membeli ini. Datang lagi ya, bawa teman-temanmu yang lain, terima kasih. Jadi kita tuh happy, kita bahagia.
Ini bicara tentang uang juga sama. Kalau kamu dulu pernah membuat orang bahagia dengan uangmu, ya sudah, kamu akan mendapatkan karma baik. Uang itu pasti akan kembali, bukan menyesali. Saya sudah bantu kamu, baru kamu lagi sekarang kacang lupa kulit. Ini ada seperti gitu ya. Itu karma dia nanti. Kamu nggak usah pikirkan dia. Kamu nggak usah ngutuk-ngutuk ataupun marah sama dia. Ingat, bagianmu adalah bagianmu, bagian Tuhan adalah bagian Tuhan. Serahkan saja semua ke Tuhan, karena Tuhan yang akan memberikan apa yang sesuai dengan apa yang dia lakukan, di mana karma itu berlaku, ya. Jadi nggak usah ada penyesalan ya. Apa yang sudah berlalu itu adalah pelajaran. Dan terakhir di sini Seven of Wands. Di sini lebih ke hati yang damai ya. Semesta mau sampaikan kepada kamu untuk bisa lebih mendapatkan sesuatu ataupun hidup ya dengan penuh kedamaian. Nggak usah terlalu ngos-ngosan. Kalau rezekimu sudah ada, pasti kamu akan mendapatkan kok. Kalau kamu belum punya rezeki, kamu cari bagaimanapun tetap akan rezeki itu akan lari. Jadi rezeki itu tidak tertukar. Ya, kita lahir di dunia ini pun sudah ada rezekinya. Jadi kamu tinggal santai aja, lakukan tugasmu, lakukan bagianmu. Ya, nanti bagian Tuhan, biarlah Tuhan yang melakukannya. Terkadang kita manusia itu mau mengambil bagian Tuhan. Ya. Jadi tidak terfokus dengan bagian kita. Ya, bagian kita apa? Yaitu bahagia, gembira. Nanti semesta yang akan memberikan apa yang kamu mau. Yang penting apa? Kamu bahagia dulu. Bagian kamu tuh harus membahagiakan dulu. Karena kalau kamu berbahagia, berarti kamu menginginkan berkat. Kalau kamu koneksinya kondisi tidak mood, terus marah, emosi, temperamen, itu sama saja kamu tidak menginginkan pemberian. Ibaratkan kalau kamu menggenggam gitu ya, ini kan berarti kamu nggak mau menerima. Tapi kalau kamu seperti gini, bahagia, gembira ya, itu berarti kamu mau menerima. Ingat, kita punya berkat itu sudah ada sejak lahir. Ya, kita punya rezeki itu sudah ada sejak lahir. Tinggal kita mau menerimanya atau tidak. Makanya semesta mau sampaikan kepada kamu untuk bisa lebih tenang, damai, gembira, bahagia. Nggak usah pikir-pikir orang lain. Orang yang toksik biarin aja dia. Kamu, tadi saya bilang di awal, kamu itu harus bisa belajar dari dirimu. Dimana kalau kamu merasa bahwa dirimu tidak nyaman bersama orang itu, berarti tidak sevibrasi. Dia tidak cocok untukmu. Karena kalau orang-orang yang cocok untukmu adalah orang-orang yang bisa membuatmu nyaman, bahagia, gembira. Kalau koneksinya dengan orang yang gibah, iri, bikin kamu sedih, tidak bahagia, itu dia tidak pantas bersamamu. Ya. Jadi kalau kita mau menuai kesehatan, rezeki, karir, cinta, ya itu dimulai dari diri sendiri. Bukan kita terlalu berkorban untuk orang lain dan orang lain itu akhirnya menghancurkan kita. Itu resiko kamu, siapa suruh kamu mau berkorban untuk orang toksik. Ya. Kita di sini bukan bicara tentang Kaica kok sadis sekali, kan dibilangnya harus penuh kasih. Iya, tetapi ingat dulu, kasih mana? Kamu mengorbankan dirimu untuk orang lain, itu bukan kasih. Ya, kasih itu adalah kita berbahagia untuk diri kita dan kita berbahagia untuk orang lain. Ibaratkan gini, kita sudah makan, kita sudah makan, kita udah kenyang, dan kita berbagi makan dengan penuh sukacita. Dibandingkan perut kita lapar, kita memberikan makan dengan berat hati, dengan harapan mereka balik untuk kasih makan kita lagi. Iya ya, artinya logikanya seperti gitu. Ya. Jadi fokuskan pada dirimu dulu, baru ke orang lain. Kalau kamu mau mendapatkan cinta sejati, cintailah dulu dirimu, baru kamu mencintai orang lain. Ya, bukan mengemis cintanya. Ya, no. Nanti kamu dapat orang yang hanya memanfaatkanmu atau persinggahan. Kenapa? Karena kamu mengemis cinta. Ya, kamu tidak memberikan dirimu kebahagiaan untuk karena kamu mengharapkan orang lain. Sekarang ini pola pikirmu harus berubah. Begitupun dengan uang. Ya. Kamu harus mencukupi kebutuhan hidupmu, baru kamu bisa berbagi dengan penuh sukacita. Ya. Jadi semua yang kamu berikan ke orang lain itu harus penuh sukacita, supaya apa? Balasannya pun sama. Tetapi kalau kondisinya kamu tidak penuh sukacita, kamu kasih orang pun ya, orang pun juga akan masa bodoh. Kenapa? Karena kamu merasa apa ya? Ya beban gitu. Nah, jadi fokus pada dirimu, nggak usah ada penyesalan di masa lalu, ambil positifnya, ambil hikmahnya, ambil pelajarannya untuk bekal kamu di hari esok. Itu yang semesta mau sampaikan kepadamu ya. Oke, mungkin itu yang bisa saya readingkan untukmu ya. Semoga resonate dan bermanfaat ya. Saya doakan semoga ke depan hidup kamu jauh lebih baik, berbahagia dan penuh sukacita. Oke, terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye bye.